Pemirsa, aman dan nyaman rasanya menjadi sangat mahal ketika tinggal di Jakarta. Entah sampai kapan para pencuri spion mobil di jalan raya ini bisa lenyap. Spion mobil sering menjadi salah satu bagian kendaraan yang rawan dicuri, terutama di area perkotaan. Sebab meski terlihat kecil, tapi spion memiliki nilai yang tinggi di pasar gelap. Mengapa spion kendaraan menjadi target pencurian? Lalu kemana spion curian ini akan dikumpulkan dan dijual? Spion mobil sering menjadi salah satu bagian kendaraan yang rawan dicuri, terutama di area perkotaan. Sebab meski terlihat kecil, tetapi spion memiliki nilai yang tinggi di pasar gelap. Betapa mahalnya, aman dan nyaman saat berkendara di Jakarta. Entah sampai kapan para pencuri spion mobil di jalan raya ini bisa lenyap. Beberapa waktu lalu, pelaku pencuri spion mobil yang sempat viral di media sosial di kawasan Jembatan 3 Penjaringan Jakarta Utara akhirnya sudah ditangkap. Pelaku diketahui sering beraksi di kawasan itu dengan mengincar spion-spion mobil mewah yang melintas. Pelaku dibekuk unit Reskrim Metro Penjaringan Jakarta Utara di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Dari hasil pemeriksaan sementara, diketahui pelaku menjual barang curiannya seharga ratusan ribu rupiah. Pelaku dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman kurungan maksimal 7 tahun penjara. Tim Garis Batas, reporter Zinedine Duhan dan juru kamera Taufik Buharfan mencoba menelusuri sudut kota Jakarta untuk menggali informasi. Pemirsa, pencurian spion kian marak terjadi di Indonesia. Mobil-mobil yang terparkir di pinggir jalan, meskipun sudah ada oknum-oknum yang mengatasnamakan keamanan, namun tetap tidak menjamin keamanan dari kendaraan Anda. Karena bisa saja dengan mudah spion kiri dan kanan ini tercabut atau dipatahkan, lalu dijual oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Lalu kemana spion-spion hasil curian ini dicuri dan berapa kisaran harganya? Saya akan mengajak Anda untuk mengupas tuntas pencurian spion ini di Garis Batas bersama saya Zinedine Duhan, dan ikuti saya. Ternyata oknum-oknum pencuri spion ini menjual hasil curiannya ke beberapa pedagang spion atau jasa reparasi spion yang berada di pinggir jalan maupun pasar otomotif. Oknum ini rela dibayar murah agar spion hasil curiannya cepat terjual. Untuk spion mobil Jepang kelas menengah, pencuri spion hanya meminta Rp250.000 per spion, sedangkan para penjual spion bisa menjualnya hingga Rp1 juta per unit. Tentunya harga akan lebih mahal jika spion curian diambil dari mobil yang lebih mewah dan canggih. Ini kalau boleh tahu harganya berapa sih Mas kalau untuk satu bundel ya, satu geluntung seperti itu? Biasanya saya jual persatuan 1 juta untuk Avanza. Avanza 2018. Ini yang paling pasaran. Kalau mobil-mobil di atasnya lagi berarti harganya lebih mahal atau seperti apa Mas? Kalau untuk Fortuner 1.200.000 paling murah ya, satu. Paling mahal 1,3 lah. Satu ya, hitungan satuan ya. Itu tuh kalau masang misalnya nih Mas, mobil saya habis hilang nih, kehilangan spion di maling seperti itu kan ada patahan nih Mas. Nah itu apakah digantinya sulit atau mudah, ataukah nantinya ada kerusakan fungsi atau gimana Mas? Kalau untuk ganti nggak susah kok, mudah. Kerusakan fungsi nggak ada, pasti normal lagi. Pasti normal lagi. Kita boleh ngedekat ke arah mobil sedikit Mas?
Kalau boleh dijelasin, ini kan kalau misalnya mobil saya dimaling nih, ini kan bisa dipatahin, terus kita patahin dari pinggir sini nih, Mas. Iya. Nah itu gantinya gimana, Mas? Nanti kita ganti sebundel ya. Maksudnya dari sini nih kita lepas. Ini patahannya dibuang, dipasang baru satu bundel. Satu bundel. Kalau saya jual spion second tapi orisinil. Second tapi orisinil. Iya. Nah, itu. Oke, itu biasanya barang dari mana, Mas? Barang itu biasanya, jadi saya punya teman pengepul. Nah, barang-barang resmi lah istilahnya gitu. Jadi saya ambil sama dia. Nah, pernah nggak sih ada orang yang tiba-tiba datang nawarin, ini pas saya punya spion gitu, tapi kelihatan potong gitu seperti itu? Kalau misalkan itu saya nggak pernah beli kok. Kalau memang saya tahu barang colongan gitu, nggak pernah. Nggak berani. Ada yang pernah menawarkan, ada, Pak? Ada. Pernah ada sekali 2 kali sih. Sekali 2 kali. Kalau boleh tahu perbedaannya apa pas yang hasil copotan sama yang ori, sebetulnya apakah ada soket yang hilang atau gimana tuh? Kalau untuk yang maling biasanya colongan biasanya nggak ada soket. Nggak ada soket. Iya. Kalau yang barang resmi ada soket. Itu aja perbedaannya. Iya. Tapi kan di depannya biasanya suka ada kaca, apa kacanya dicopot juga, Mas? Kalau untuk kaca tergantung dia. Kadang-kadang kacanya ada yang pecah. Kalau yang ada plat nomor ya kacanya mungkin sama dia udah dibuang dulu ya. Kalau yang kayak gitu-gitu nawarinnya berapa, Mas? Dia ngejual berapa, harga murah atau misalnya ternyata mahal juga gitu dia nawarin? Ya pertama buka harga tetap mahal. Cuma kan kalau kita bilang nggak mau, nggak punya duit, udah murah deh, murah gitu aja. Tapi ada aja dia. Iya. Para pengemudi pun masih berasa resah sebab kejahatan pencurian spion tak pernah lenyap. Banyak kejadian itu sekarang ini terjadi dan mungkin pengendara mobilnya itu parkirnya itu di luar begitu ya. Jadi kesempatan itu karena ada kesempatan seperti itu ya, karena dia parkir di luar dan memang berbahaya juga kalau parkir di luar gitu. Ya, berarti antisipasinya Bapak selalu parkir di dalam, sir? Ya, kalau saya sih mobilnya memang kebetulan ada garasi di rumah dan parkirnya aman gitu ya. Untuk pelakunya berharapnya dapat hukuman seperti apa sih, Pak? Nah, kalau pelakunya sih memang harus dihukum seberat-beratnya karena itu memang sudah merupakan kriminal begitu ya. Ya, itu sangat disayangkan ya. Spion meskipun barang kecil tapi itu sangat vital untuk kita berkendara ya, terutama di jalan-jalan kayak di Jakarta ini kan rame, kita harus tahu posisi kita. Kalau ada tempat resmi pasti saya parkirnya di tempat yang resmi. Cuma kalau memang terpaksa harus parkir,
Ya mungkin parkir di tempat yang ada tukang parkirnya, jadi nggak benar-benar sepi atau nggak ada yang menjaga gitu. Dari Jakarta, Zinedine Duhan, Taufik Muharfan, TV One, mengabarkan.